Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Faizia Sulfi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Jadi di video kali ini adalah kita itu di sini mau bikin kue ya teman-teman, atau makanan gitu. Dan kue kali ini tuh berbahan dasar itu dari singkong. Ini tuh singkong tuh kami cabut di kebun ya teman-teman. Jadi kebun yang ada kebun sawit itu kan di sela-selanya kan ada singkong. Nah ini udah dicabut kemudian dibawa pulang ke rumah. Dan ini tuh mau dibikin cemilan atau kue gitu. Jadi untuk singkongnya di sini tuh banyak ya teman-teman. Untuk ukurannya itu aku juga kurang tahu berapa kilo, tapi ini tuh besar-besar dan ini tuh udah dikupas ya teman-teman. Udah dikupas dan udah dibersihkan, udah dicuci, jadi tinggal diparut. Jadi untuk video kali ini tuh di sini tuh aku mau bikin apa ya teman-teman, namanya lemet gitu ya, tapi kalau di sini dibilangnya tuh utri. Dan sebelum dibuat, yang pertama itu caranya itu diparut ya teman-teman, dan untuk kali ini itu dicampur sama kelapa. Dan yang pertama ini tuh kelapanya itu kelapa tua ya teman-teman, dan kelapa ini tuh mau dipakai bikin sayur gitu. Dan jadinya itu aku parut terlebih dahulu karena untuk kelapa yang agak muda itu nanti dicampur sekalian di singkong parutnya. Untuk parut singkong dan parut kelapa di sini itu pakai parutan mesin seperti ini ya teman-teman. Jadi meskipun singkongnya berkilo-kilo bahkan sampai 10 kilo itu tuh cepat. Jadi enaknya tinggal di tempat di daerah yang udah nggak terlalu banyak hamanya itu seperti ini ya teman-teman. Meskipun kita nanam singkong di kebun kemudian ditinggal, kita nggak bermalam di situ, itu tuh masih aman karena memang nggak ada monyet. Kemudian di sini tuh juga kalau mau nanam tuh nggak perlu dipagar karena di sini memang nggak ada masyarakat yang meliarkan hewan peliharaannya seperti sapi gitu. Jadi kalau di sini tuh seperti pada umumnya ya teman-teman, kalau punya sapi itu ya di kandang kemudian dicarikan makan, kemudian diberikan ke sapinya. Anak-anak tuh kalau lihat aku bikin seperti ini tuh dia tuh sering banget ya teman-teman ngeliatin seperti ini. Mungkin yang dia lihat tuh seru atau asik gitu. Jadi kalau aku bikin seperti ini, bikin donat, bikin cilok, bikin apapun seperti ini tuh dia tuh suka ngeliatin begini. Dan biasanya tuh dia kalau juga udah jadi adonannya tuh dia juga minta. Kemudian setelah selesai parut kelapa muda, kelapa tua, di sini tuh aku lanjutin dengan parut singkongnya ya teman-teman. Jadi terlebih dahulu sebelum diparut singkongnya itu dipotong atau dibelah kecil-kecil seperti itu, karena kalau besar itu dia nggak bisa masuk ke dalam mesin parutannya ya teman-teman. Karena memang singkongnya kan besar-besar dan lubang untuk memasukkan singkong atau kelapa itu nggak terlalu besar. Nah setelah udah selesai diparut dan jadinya itu satu ember yang warna hijau itu ya teman-teman. Dan di sini setelah selesai maru, di sini aku bereskan untuk pindahin parutnya keluar biar tempatnya itu agak lega atau agak luas gitu. Kemudian untuk colokannya tuh di situ aku juga cabut biar ketika anak-anak main tuh bisa leluasa dan nggak kesengat atau kesetrum gitu. Dan untuk kali ini singkongnya itu kami tuh nggak masak semuanya ya teman-teman, nggak kami bikin kue semuanya. Jadi tempat-tempat yang warna ungu itu dipakai membagi, kemudian setelah selesai dibagi itu bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi yang dibikin tuh mungkin hanya setengahnya aja karena memang kalau mau dibikin semuanya itu nanti kebanyakan. Jadi dibikinnya tuh setengahnya aja, nanti kalau mau bikin lagi kan bisa ngambil di dalam kulkas. Nah setelah diremas-remas gitu ya teman-teman, di sini tuh aku disuruh ngambilin garam
Untuk garamnya itu di sini aku pakainya itu garam halus ya teman-teman, karena memang biar mudah larut. Kalau garam kasar kan dia ukurannya itu agak besar-besar, jadinya kalau mau gampang atau mudah itu bisa langsung pakai garam halus. Dan sebelum diberi garam halus atau gula, di sini tuh sama nenek langsung dibagi di tempat-tempat ungu ya teman-teman. Dan dia itu juga minta diambilin gula di dalam kulkas. Gulanya kali ini tuh pakainya itu gula merah. Sebenarnya kalau mau pakai gula pasir kemudian diberi warna itu tuh juga bisa, tapi karena memang rasanya tuh jauh lebih enak kalau memakai gula merah, jadi di sini tuh aku bilang enaknya tuh pakai gula merah. Dan setelah udah selesai semua diparut, di sini tuh sama nenek itu diperas seperti itu ya teman-teman, dikeluarin airnya biar rasanya tuh katanya pulen atau nggak terlalu lembek gitu ya. Kalau cara aku sih bikin lemet seperti ini tuh aku nggak aku peras seperti itu. Kalau aku sih caranya dianu ya teman-teman, apa namanya, dikasih aku beri tepung tapioka lagi. Nah setelah selesai diperas seperti itu, kemudian tuh airnya tuh dikasih mengendap ya teman-teman. Kemudian setelah airnya mengendap, di bawahnya itu biasa tuh ada cairan tepung kanji tuh yang mengendap di bawah dan airnya tuh berubah menjadi bening. Sambil nenek di sini tuh memeras-meras seperti itu, di sini tuh aku ngiris gula merah karena memang ini tuh mau dimasukkan ke dalam adonan. Nah untuk garam tadi itu udah dimasukin tapi nggak ke video. Dan untuk kali ini tuh gula merahnya aku pakai itu nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena memang ini tuh gulanya tuh meskipun nggak terlalu banyak, ini tuh gulanya tuh sangat manis. Untuk gulanya mungkin gula aren ya teman-teman, bukan gula kelapa. Dan untuk kelapa yang setengah tua di sini tuh udah ada di tempat-tempat yang warna hijau ini ya teman-teman. Tapi untuk kelapanya itu kayak disisihkan gitu, jadi kelapanya itu nggak diperas. Yang diperas itu hanya si singkong atau ubi kayunya tadi. Dan untuk airnya itu ternyata lumayan banyak ya teman-teman. Tapi untuk merasnya itu nggak terlalu, biasanya kan ada ya teman-teman yang meras itu dibiarkan lama, biasanya itu menetes sendiri. Tapi kalau untuk kali ini tuh nggak terlalu banyak dibuang airnya, karena memang kalau terlalu banyak juga dibuang airnya tuh biasanya tuh rasanya tuh keras. Dan setelah selesai semua singkongnya diperas, di sini tuh aku lanjutin dengan menyampur ya teman-teman, dicampur semua adonan semua gula ke dalam adonan. Nah di sini tuh aku nyampurnya itu pakai tangan aja karena ini tuh memang banyak ya teman-teman. Kalau mau pakai sendok atau pakai centong itu mungkin nanti lama dan gak tercampur. Tapi di sini tuh aku udah cuci tangan. Nah untuk daunnya itu di sini tuh juga udah disiapkan dan udah dijemur. Jadi untuk kali ini tuh bukan yang dibakar gitu ya, ini tuh dijemur langsung ini dan seperti itu, dengan cara seperti itu pun bisa layu. Nah untuk pisang yang ada di depan aku itu tuh untuk isian yang dipegang sama nenek ya teman-teman. Jadi itu tuh tidak dikasih gula merah, jadi warnanya itu tetap putih seperti itu. Gulanya itu pakai gula putih tapi sedikit aja, kemudian di dalamnya itu diberi pisang seperti itu. Tapi di sini tuh aku bilang nggak usah terlalu banyak kalau buat yang seperti itu, karena menurut aku tuh lebih enak yang pakai gula merah dan nggak diberi isian pisang seperti itu. Setelah gulanya itu udah tercampur, di sini tuh aku lanjutin dengan membungkus adonan tadi ke dalam daun pisang seperti ini. Untuk caranya itu kalau aku tuh seperti biasa ya teman-teman, tapi itu aku lebih suka kalau membungkus itu agak tipis, tapi itu ukurannya itu panjangnya. Dan di sini tuh anak-anak tuh udah pada cuci tangan, katanya tuh dia juga mau ikut-ikut. Kalau bikin seperti itu anak-anak tuh juga mau minta ya teman-teman, minta adonan gitu untuk ikut bikin. Tapi ini tuh dia tuh udah cuci tangan ya teman-teman. Padahal anak-anak ini kalau mau dibilang bisa atau belum bungkus-bungkus seperti ini tuh sebenarnya tuh belum bisa ya, tapi dia tuh katanya tuh mau belajar, mau ikut coba, karena memang dia tuh lebih suka main
mainnya tuh seperti ini daripada dia main harus lari-lari naik sepeda gitu ya. Jadi kalau di rumah yang ada di transmigrasi itu kalau aku bikin seperti ini tuh dia tuh sering ngeliatin dan biasa tuh dia juga minta adonan untuk dimainin, tapi di sini tuh karena adonannya banyak jadinya aku biarin dia ngambil sendiri dan membungkus sendiri. Nah ini tuh dia bisa ya teman-teman, tapi tuh untuk daunnya itu kebalik, tapi nggak apa-apa, aku biarin aja. Tapi ya aku bilangin kalau ini tuh salah. Dan untuk cara bungkusnya itu kalau aku tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi yang pertama itu di bagian atasnya itu aku potong atau dibungkus seperti ini untuk ukuran daunnya, kemudian diambil 1 sendok seperti itu karena aku tuh lebih suka yang kecil-kecil, tapi menurut aku tuh kecil selera aja. Kalau kita yang besar itu bisa juga adonannya itu dibanyakin. Dan sebelum dibungkus itu tuh dirapikan seperti ini, dirapikan menggunakan spatula atau centong seperti ini. Jadi kalau untuk yang ada pisangnya itu sama ya teman-teman, caranya juga seperti itu, tapi bedanya itu di bagian dalamnya itu diberi isian pisang. Dan setelah udah terbentuk, udah bentuknya udah rapi, di sini tuh aku gulung. Kalau aku tuh cara menggulungnya itu seperti itu, tapi ada biasa juga orang tuh yang menggulungnya seperti jendela yang terbuka gitu ya teman-teman. Tapi itu digulung atau dilipat seperti itu karena menurut aku tuh lebih rapi dan lebih nanti kalau dikukus itu biasa juga nggak lepas atau nggak apa namanya ya teman-teman, biasanya itu juga adonannya itu bisa keluar. Dan ini tuh hasil dari sebagian yang udah aku bungkus ya teman-teman. Jadi masih ada sebagian adonan di dalam itu belum aku bungkus karena memang masih nunggu daun yang masih dijemur atau biar layu. Dan aku itu lanjutin dengan mengukus sebagian kue yang udah aku bikin. Jadi untuk ngukusnya di sini tuh aku ngukusnya itu di tungku aja, karena kalau mau ngukus di kompor itu biasanya tuh lama, bikin boros tabung ya teman-teman. Lagian juga di daerah sini tuh ternyata itu juga tabung itu sangat langka ya teman-teman. Jadi bukan hanya di daerah transmigrasi aja yang langka, jadi di sini tuh juga langka. Jadi katanya tuh biasa tuh keluarnya dari pangkalan tuh 2 minggu sekali, paling cepat itu mungkin 10 hari gitu ya. Dan untuk satu kakak itu dijatah 1 tabung. Jadinya kalau mau masak yang berat-berat seperti ini tuh lebih baik ditungku. Lagi di sini tuh kayu juga banyak yang kering dan lumayan banyak ya teman-teman. Jadinya ya nggak apa-apa masak ditungku. Kita kembali lagi ke zaman dahulu. Dan di sini tuh mungkin tungkunya tuh kelihatannya apinya itu nggak nyala ya teman-teman, tapi di sini tuh nyala, apinya tuh nyala tapi memang nggak terlalu besar. Tapi untuk apinya itu udah kelihatan nyala. Jadi itu bukan cuma kayu yang dikasih masuk ke dalam situ kemudian nggak ada apinya. Sebenarnya itu ada apinya, tapi memang dari cara aku ngambil videonya nggak terlalu jelas, jadinya nggak kelihatan kalau ada apinya di bagian dalamnya. Dan untuk kayunya kebanyakan nih di sini tuh kayunya itu batang atau ranting-ranting kelapa gitu ya teman-teman. Ini tuh sangat bagus kalau dipakai bikin api seperti itu. Tapi karena di trans tuh belum ada kelapa yang seperti ini, jadi aku tuh nggak pernah pakai kayu seperti ini. Nah setelah aku nyalain, aku tiup-tiup seperti ini tuh apinya udah kelihatan ya teman-teman nyala. Dan di sini tuh aku masukin ranting-ranting kelapa yang udah lapuh seperti ini, udah rapuh seperti ini, atau udah ada rayap yang di dalamnya gitu. Dan selain itu aku masukin juga kulit kelapa seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh diambil isinya, diambil kelapanya, kemudian dikopra, dan kulitnya itu masih bisa dipakai bikin api seperti ini. Nah
Dan setelah itu aku persingkat aja ya teman-teman. Jadi setelah dikukus selama kurang lebih itu 40 menit sampai 1 jam, ini tuh kuenya udah mateng. Nah, kue yang di bagian kiri itu tuh yang ada pisangnya. Kemudian yang di tempat-tempat hijau ini tuh yang gula merah yang gak ada pisangnya. Dan ini tuh masih sangat panas ya teman-teman, dan jadinya itu yang aku bikin tadi itu sebegini setempat ini, tapi meskipun kelihatannya itu sedikit, ini tuh banyak banget ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau cobain, ternyata meskipun gula merahnya sedikit, ini tuh warnanya udah merah, udah cantik seperti ini. Dan ternyata rasanya itu juga enak ya teman-teman, jadi nggak terlalu kenyal dan nggak terlalu keras. Dan sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis, dan tungguin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.